Bismillahirrahmanirrahim. Jadi furudul gusli yang kemarin, furudul gusli ada dua. Yang pertama niat, yang kedua ini. Yang kedua wasani ta'mimul badan. Pardunya mandi atau rukunnya mandi, baik mandi sunnah atau mandi wajib ya. Yang pertama niat, yang kedua adalah menyempurnakan badan, meratakan badan dengan air ya. Cuma dua rukunnya. Ai zahirihi bil ma'i, zahirnya badan diratakan dengan air. Termasuk hidung ya, hidung termasuk. Kemudian ujung kuku, ujung jari ya, yang dibuat dari seperti contoh emas. Misalkan kuku ya terbuat dari emas, itu kuku tersebut wajib dibasuh gitu. Contoh ini Mbak ya. Fayajibu ghusluhu badalan amatah tahu, maka wajib dibasuh sebagai pengganti daripada perkara yang ada di bawahnya gitu. Jadi ujungnya ya, ujungnya dibasuh sebagai pengganti. Sekalipun terbuat dari bahan yang lain ya. Tapi contoh tadi dari bahan emas. Li'anahu bil qat'i sara minaz zahir, sebab sesuatu yang menempel dalam tubuh ini sudah menjadi bagian daripada zahir, maka wajib dibasuh gitu. Wa zufru yusamma basyaratan huna, kuku dalam bab mandi disebut kulit. Jadi diikutkan dalam masalah kulit. Kulit wajib dibasuh ketika mandi, maka termasuk kuku juga wajib dibasuh dalam bab ini, dalam bab mandi. Nah, berbeda dengan bab pembatalan wudu. Nah ya, dalam pembatalan wudu mah kulit ya batal menempel kulit dengan kulit. Ya, laki-laki dan perempuan kulit menempel. Tapi lamun kuku ya tidak batal ya. Atau laki-laki memegang kuku perempuan tidak batal. Laki-laki memegang rambut perempuan tidak batal wudunya. Laki-laki memegang gigi perempuan tidak batal. Jadi dalam masalah pembatalan wudu mah ya tidak membatalkan wudu memegang kuku. Ya, sebab kuku mah beda jenis dengan kulit. Tapi dalam pembahasan mandi, kuku disamakan seperti kulit. Dalam hal apa? Dalam hal wajib dibasuh gitu. Jadi tiga perkara ya tidak batal tuh, kayak di depan disambung. Rambut ya, memegang rambut tidak batal, memegang kuku tidak batal, memegang gigi pun tidak batal wudunya gitu. Karena itu bukan bagian daripada kulit. Wa yajibu ghuslu sya'rin nabit fil ain awil anfi. Wala yajibu ya, tidak wajib membasuh rambut yang tumbuh di mata dan di hidung ya. Ya, jadi tidak wajib karena jarang ya tumbuh di mata dan di hidung. Hidung nggak ada, hidung yang ada bulunya jarang kan. Termasuk mata pun jarang orang yang tumbuh rambut di matanya. Ada juga di kulit ya. Wa inna ma wajaba ghusluhu minan najasati li ghalaziha. Adapun ya sesuatu najis yang menempel pada kulit maka wajib dibersihkan. Kenapa kau wajib dibersihkan? Li ghalaziha, karena masalah najis itu adalah masalah urusan besar ya. Kalau tidak dibersihkan ketika mandi itu menjadi akan terhalang air ya kepada kulit, maka najis harus dibersihkan. Wa yajibu isalul ma ila ma tahtal gurlah. Termasuk wajib ya air itu sampai kepada sesuatu yang ada di bawah gurlah. Ya, di bawah gurlah. Jadi di bawah kulit kemaluan laki-laki ya, ujung kemaluan yang belum disunat ya. Li'anahu zahirun hukman, karena bagian yang ada di bawah gurlah ya, kulit kemaluan yang ujung yang belum disunat itu adalah bagian zahir ya. Bagian zahir itu bagian helm berarti ya. Kalau seandainya masih ketutup kulit berarti sebagian daripada ujung masih ketutup, walaupun ya ketutup tersebut tetap harus dibasuh karena sudah bagian daripada zahir. Secara hukum bagian zahir, wa ilam yazhar hisan, walaupun tidak terlihat, walaupun tertutup oleh kulit ya, tapi secara hukum itu adalah zahir, maka wajib dibasuh ya. Li'annaha mustahiqatul izalah. Nah, sebab kulit yang tersebut wajib dihilangkan ya. Wajib dihilangkan kulit yang ada di bagian ujung ya, yang menutupi kemaluan laki-laki, itulah wajib dibuang, wajib dihilangkan. Saking wajibnya
Wa min sama lau azalah syakhsun fala domana. Ya, kalau seandainya ada seorang laki-laki, seseorang memotong kulit kemaluan, ya. Contoh, ada seseorang ya dengan sengaja memotong kulit kemaluan, ya ujung kemaluan dipotong, fala domana, maka tidak mesti tanggung jawab, tidak ada tuntutan apa-apa. Ya. Kan berbeda seperti kalau seandainya kita menghilangkan bagian dari tubuh manusia, itu akan ada terkena had, kan? Akan ada hukuman, hukum kisos, menghilangkan bagian daripada tubuh. Contoh menghilangkan gigi atau menghilangkan jari, ya, atau menggores, membacok, nah itu ada bagian hukuman. Tapi kalau menghilangkan, ya, menghilangkan kulit, tadi disebut gurlah lah, katakan menghilangkan gurlah itu fala domana, maka tidak disebut tidak akan mendapatkan tuntutan, tidak akan mendapatkan hukuman, ya. Sebab wajib menghilangkan gurlah tersebut. Walau lam yumkin guslu matahtaha ila bizalatiha wajabat. Maka jikalau seandainya ya sulit untuk membasuh bagian bawahnya, bagian bawah gurlah, kan bagian bawah gurlah wajib dibasuh, ya. Kalau seandainya sulit untuk dibasuh, kecuali ya harus dihilangkan dulu baru bisa dibasuh, maka wajabat, maka wajib dibuang itu gurlah. Makanya dalam Islam seorang laki-laki ya wajib menghilangkan gurlah atau membuang gurlah, itu daripada syariat, ya, disunat. Fa in ta'addarat sholaka faqidit tahurain. Sekarang bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki nggak mau dibuang, ya, atau sulit atau ada penyakit sulit dibuang bagian gurlahnya, ya sudah, orang tersebut sholat, tapi sholatnya seperti orang yang belum mandi atau orang yang belum wudu atau orang yang belum tayamum. Sholatnya cuma sholat darurat gitu, darurat, ya, fa in ta'addarat. Jadi sangat penting membuang gurlah. Wa hadza fil hayy. Nah, hukum ini ya terjadi berjalan dalam keadaan orang masih hidup. Jadi orang yang masih hidup, di mana orang masih hidup itu ya perlu adanya mandi atau mandi besar atau mandi sunnah atau membersihkan najis, maka wajiblah membuang gurlah pada orang yang hidup. Wa amal mayyitu fa haitsu lam yumkin guslu matahtaha. Maka orang yang mati, yang sudah meninggal dunia, seandainya sulit ya membersihkan bagian perkara yang ada di bawah gurlah tadi, kalau orang yang hidup maka wajib dibuang gurlahnya. Tapi kalau orang yang meninggal, seandainya pun sulit membersihkan bagian di bawah gurlah, maka tidak wajib, tidak mesti dibuang, ya, tidak mesti dipotong karena sudah meninggal. Li'anna dzalika yu'adu izdira'an bihi. Karena orang yang sudah meninggal, kalau seandainya dipotong atau dihilangkan bagian tubuhnya, itu sama saja menghinakan dirinya. Wa yudfanu bila sholatin alal mu'tamad indar Romli. Menurut pendapat Imam Romli, orang tersebut dikuburkan tanpa disolatkan, gitu. Ada lagi pendapat waqala Ibnu Hajar yutayammamu amma tahtaha. Pendapat Ibnu Hajar, nggak apa-apa, ya, ditayamumkan saja sesuatu yang ada di bawah gurlah. Kemudian wa yusalla alaihi lidarurah, kemudian disolatkan karena darurat. Jadi beda pendapat Imam Romli ya, jikalau sulit dibersihkan bagian bawah gurlahnya, tidak usah dipotong gurlahnya, tapi ya, kenapa tidak dipotong? Karena untuk menghormati, ya, atau jangan sampai menghinakan si mayit, ya. Maka hukumnya dikuburkan saja tanpa disolatkan. Kalau Imam Ibnu Hajar tetap ditayamumkan bagian bawah gurlahnya, kemudian disolatkan untuk darurah, karena darurah. Qala Al-Baijuri, maka mengikuti pun sama Imam Al-Baijuri mengatakan wala ba'sa bitaklidihi fi hadil mas'alah sutran alal mayit. Nah, Imam Al-Baijuri mengatakan dah nggak apa-apa dah ikutin Imam Ibnu Hajar ya dalam masalah ini karena menutupi daripada aib si mayit. Wa yajibu isalul ma ila batini sya'ri walau katipan. Wajib menyampaikan air, mengocorkan air, mengalirkan air kepada bagian dalam rambut walaupun rambutnya tebal. Jadi punya rambut tebal tetap air harus sampai ke dalam rambut. Lakin yutasamahu bi batinil uqad. Tapi dimaafkan bagian dalam rambut yang memang nguntel, rambut yang tergulung, kusut, ya. Allati lam yasil
al-ma'u ilaiha, yang mana air tidak sampai kepada rambut yang menguntel tersebut. Ya, kalau seandainya idza ta'aqqada sya'ru binafsi, seandainya rambut tersebut menguntel dengan sendirinya, kusut dengan sendirinya, ya. Sawaun kanat qalilan au katsiran, baik rambutnya sedikit atau banyak, maka itu dimaafkan kalau seandainya rambutnya memang menguntel sendiri. Fa in taqada bi fa'li fa'il, gimana kalau seandainya rambutnya diikat atau dikuntel sendiri oleh orangnya, ufiya anil qalil urfan, maka kalau rambutnya sedikit masih dimaafkan. Ya, tapi kalau rambutnya sudah banyak, itu tidak bisa dimaafkan, tetap harus dirapihkan atau dibuka. Ya. Wa yufa'an mahalit tabu. Nah, kemudian dimaafkan pula seorang yang mempunyai banyak telur kutu di rambutnya. Jadi rambutnya tersebut penuh dengan telur kutu, maka dimaafkan jikalau air tidak sampai kepada rambut. Asura zawaluhu, yang mana sulit untuk menghilangkannya. Sudah menyarang kutu di rambutnya, sulit untuk dihilangkannya, ya, maka di situ masih dimaafkan. Ya. Au hasolat lahu muslatun, atau seandainya dihilangkan akan terjadi penyakit, misalkan contoh penyakit kulit, ya, itu maka tetap dibiarkan, ya, atau dimaafkan. Air sekalipun air tidak sampai ke dalam bagian rambutnya, itu tetap dimaafkan. Tapi yang lebih baik, ya, kalau seandainya rambut sudah penuh dengan telur kutu, ya, itu baiknya harus dibotak, harus dicukur rambutnya supaya lebih bersih. Ya, intinya kebersihan, ya, jangan sampai membiarkan sesuatu yang kotor. Ai uqubatun bi izalati ma alaihi minasy'ari wa la yahtaju litayammum an mahalihi. Jadi intinya tidak perlu tadi di mana rambut sulit untuk dibasuh karena banyak telur kutu, tidak mesti ditayamumkan gitu, ya. Tidak mesti ditayamumkan, cukup, ya, hanya secukupnya saja dibasuh walaupun tidak sampai kepada rambutnya karena penuh dengan telur. Wajibu naqdu dhafair illam yasilil ma ila batiniha illa binaqdiha. Perlu juga orang yang menggelung, mengikat rambutnya, ya, jadi rambutnya diikat, dikuntel-kuntel, ya. Seperti perempuan rambutnya digelung, ya, kemudian diikat, itu wajib dibuka seandainya air tidak sampai kepada rambutnya, ya. Sulit air sampai kepada rambut yang dikonde misalkan, maka wajib dibuka kondeknya. Jadi sesuatu yang memang tadi seperti contoh tadi, ya, masalah gurlah, sulit untuk dibersihkan bagian yang ada di bawah gurlah, kecuali gurlahnya harus dipotong, harus dihilangkan, maka memotong gurlah hukumnya wajib, kan. Atau tadi contoh misalkan orang yang istinja akan sulit membersihkan najis air kencing yang ada di bawah gurlah atau menempel di gurlah, maka ketika sulit, ya, membersihkan bagian yang ada di bawah gurlah, ketika sulit maka wajiblah memotong gurlahnya. Maka disitulah hukumnya mala yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu sulit mencapai, ya, sesuatu yang wajib kan membersihkan najis wajib, termasuk sesuatu yang ada di bawah gurlah. Kalau seandainya perkara yang wajib tidak terlaksana, menghilangkan najis yang ada di bawah gurlah tidak terlaksana kecuali harus dihilangkan gurlahnya, maka menghilangkan gurlah hukumnya adalah wajib. Nah, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.